Okay, I'm going to go ahead and start. Today's workshop is called Memory Tricks, and the reason that next week's workshop is called More Memory Tricks is because I know a lot of tricks, and I can't get them all in one workshop. So more of the same next week. Saya akan mulai. Lokakarya hari ini disebut trik memori, dan alasan mengapa lokakarya minggu depan disebut lebih banyak trik memori adalah karena saya tahu banyak trik dan saya tidak bisa memberi semuanya dalam satu lokakarya. Jadi selebihnya akan dilakukan minggu depan. If you find today's workshop helpful, which I hope you do, and you're able to come back next week, that would be great, because that way you get sort of the full teaching on this. If you're not able to make it next week and this is the only one you come to, hopefully you'll still get something good. Jika Anda merasa lokakarya hari ini bermanfaat, yang saya harap memang benar begitu, maka Anda dapat kembali minggu depan. Karena itu akan sangat bagus, sebab dengan begitu Anda mendapatkan pengajaran lengkap tentang ini. Jika Anda tidak dapat hadir minggu depan dan ini adalah satu-satunya yang Anda datangi, semoga Anda masih mendapatkan sesuatu yang baik. My first thing that I'm going to do with you today is to show you, hopefully, the power of that word, the word tricks. I gave a workshop last week called How to Remember for Tests, so that was the first memory workshop. Hal pertama yang akan saya lakukan dengan Anda hari ini adalah menunjukkan kepada Anda kekuatan dari kata trik. Saya memberikan lokakarya minggu lalu berjudul Bagaimana Mengingat untuk Tes, jadi itu adalah lokakarya memori pertama. But for this one, what I want you to try to understand and sort of value is the fact that if you learn tricks or shortcut ways to do things, it makes it so much easier to memorize lots of things for school, and it makes your memory look even better than it is now. And I'm hoping it's pretty good to very good, but it makes it look even better. Tetapi untuk yang satu ini, saya ingin Anda coba pahami dan nilai kenyataan bahwa jika Anda mempelajari trik atau cara pintas untuk melakukan sesuatu, itu membuatnya jauh lebih mudah untuk menghafal banyak hal untuk sekolah, dan itu membuat ingatan Anda lebih baik daripada sekarang. Dan saya harap itu cukup bagus, juga sangat bagus, tapi itu membuatnya terlihat lebih baik lagi. And so, most of you have probably seen magic tricks performed before, either in person or on TV. And if somebody's a good magician, and they do a trick, and you watch carefully and try to figure out how they move the elephant from there to there, or cut someone in half and put them back together, if they're good, you can't figure out how they did it, and your mouth drops open. Wow. Sebagian besar dari Anda mungkin pernah melihat trik sulap yang dilakukan sebelumnya baik secara langsung atau di TV. Dan jika seseorang adalah pesulap yang baik dan mereka melakukan tipuan, saat Anda memperhatikan dengan cermat dan mencoba mencari tahu bagaimana mereka memindahkan gajah dari satu tempat ke tempat lain, atau memotong seorang menjadi dua dan menyatukannya kembali, mereka melakukannya dengan sangat baik dan Anda tidak dapat mengetahui bagaimana mereka melakukannya. Kemudian mulut Anda ternganga. Wow. But if you find out how they do the trick, and you realize, oh, that's just a cute little trick, and then you see the magic trick again, it's not so special anymore because the magic is gone. Tetapi jika Anda mengetahui bagaimana mereka melakukan trik dan Anda menyadari, maka itu hanya trik kecil yang lucu. Saat kemudian Anda melihat trik sulap lagi, maka itu tidak begitu istimewa karena sulapnya hilang. Well, I want to show you two things to start with, and I'm actually going to do this next week too. This is like your mental warm-up before I get to the main teaching. Saya ingin menunjukkan dua hal untuk memulai, dan saya benar-benar akan melakukan ini minggu depan. Ini seperti pemanasan mental Anda sebelum saya masuk ke pelajaran utama. I don't know what your attitude is toward math. Some people love math, some people okay, and some people hate math with a passion. Saya tidak tahu bagaimana kesan Anda terhadap matematika. Beberapa orang menyukai matematika, beberapa orang hanya sekedar, dan beberapa orang sangat membenci matematika. I ran into a former student today and I said, how are all your classes going this semester? She said, fine except math. And that's how she says math. Saya bertemu dengan seorang mantan siswa hari ini dan saya berkata, bagaimana kelas Anda berlangsung semester ini? Dia berkata baik-baik saja kecuali matematika. Dan begitulah cara dia mengatakan matematika. And so if that's you, you're going to learn something here. If you like math, great. A few of you might have seen this before, but again, it's not to teach you math as much as it is to show you the power of tricks. Okay? So I'm just going to take a few minutes with this, and then we'll move into the main section of the workshop. Dan jika itu Anda,
Anda akan belajar sesuatu di sini jika Anda suka matematika. Beberapa dari Anda mungkin pernah melihat ini sebelumnya, tetapi sekali lagi, ini bukan untuk mengajari Anda matematika sebanyak itu. Tetapi untuk menunjukkan kepada Anda kekuatan trik. Baik, jadi saya hanya akan mengambil beberapa menit dengan ini, dan kemudian kita akan beralih ke bagian utama lokakarya. Okay, if I asked you to do this problem, which I don't want you to do actually, but if I asked you to do this on paper, this is 35 times what? 35. Oke, jika saya meminta Anda menyelesaikan masalah ini, yang sebenarnya saya tidak ingin Anda melakukannya, tapi jika saya meminta Anda untuk menyelesaikan ini di atas kertas, ini 35 dikali 35. Now, even if math is your weakest subject, if you wrote down that problem and you did the problem, I think everyone here could come up with the right answer. You know, it's not that difficult. Sekarang, bahkan jika matematika adalah mata pelajaran terlemah Anda, jika Anda menulis soal itu dan Anda mengerjakan soal itu, saya pikir semua orang di sini bisa mendapat jawaban yang benar. Anda tahu itu tidak terlalu sulit. But if I told you that you could actually do this kind of problem in 2 or 3 seconds in your head, most people, even if they're not great at math, would think, oh boy, you don't know my mind. I can't do something like that. But if you know the trick, it's easy. Tetapi jika saya memberitahu Anda bahwa Anda benar-benar dapat menyelesaikan masalah semacam ini dalam 2 atau 3 detik di kepala Anda, kebanyakan orang, bahkan jika mereka tidak pandai matematika, akan berpikir, ya ampun, Anda tidak tahu pikiran saya tidak bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kalau tahu triknya, itu Okay, mudah. so here's how it works. When you have a 2-digit number that ends in 5 and you want to square it or multiply it by itself, all you have to do is one simple thing, and that is look at the first number, which in this case is 3, multiply it by one more than that. So this is tough math. Maka begini cara kerjanya. Ketika Anda memiliki 2 digit angka yang diakhiri dengan 5 dan Anda ingin menguadratkan atau mengalikannya dengan angka itu sendiri, yang harus Anda lakukan hanyalah satu hal sederhana, yaitu perhatikan bilangan pertama yang dalam hal ini 3 dikalikan yang lebih dari itu. Jadi ini matematika yang What's one more sulit. than 3? What's 3 times 4? 12. That's pretty easy, right? Well, 12, and then you do one more thing, and that is stick the number 25 on the end, and then you're done. That's it. 1,225 is the answer. Angka berapa yang lebih dari 3? Berapa 3 kali 4? 12. Itu cukup mudah, bukan? Baik, 12. Dan kemudian Anda melakukan satu hal lagi, dan itu adalah tempelkan nomor 25 di akhir, dan kemudian Anda selesai. 1225 itu adalah jawabannya. People, when I show them that, they say, wait a minute, but how did you... And you know what I always say? Who cares? As long as it works, you don't even have to know why it works. It just does. Orang-orang ketika saya menunjukkan kepada mereka bahwa mereka mengatakan, tunggu sebentar, tetapi bagaimana Anda? Dan kalian tahu apa yang saya katakan? Siapa peduli? Selama itu berhasil, Anda tidak perlu tahu mengapa itu berhasil. Itu bekerja begitu So, saja. if I give you 65 squared, you're supposed to be able to know how to do that quickly, unless I lost you over here, which is okay. Jadi, jika saya memberi Anda 65 kuadrat, Anda seharusnya hanya tahu bagaimana melakukannya dengan cepat, kecuali saya menghilangkan Anda di sini, yang mana itu tidak It's apa-apa. 6 times 7, which is 42, and then 25. Okay, and that's it. 6 kali 7 yaitu 42, lalu 25. Dan itu saja. When I show this to people also and they learn how to do it and they think, wow, that's fast, you know, that's good. One thing that they ask is, does this work with all numbers? And my answer to that is, no. Ketika saya menunjukkan ini kepada orang-orang, juga ketika mereka belajar bagaimana melakukannya, mereka berpikir, wow, itu cepat, itu bagus. Satu hal yang mereka tanyakan adalah, apakah ini berfungsi dengan semua angka? Dan jawaban saya adalah If it worked tidak. with all numbers,